Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang Circle of Life. Di video kali ini saya kembali ingin berbagi pengetahuan kepada Anda semua terkait bagaimana proses seorang pejuang NC yang sudah bertahun-tahun mengalami keluhan demi keluhan. Berkali-kali berobat, sudah shopping dokter, dan mengalami keluhan yang tak kunjung selesai. Namun saat ini, katanya, keluhan itu sudah sirna semua. Bagaimana perjuangan yang dilewatinya selama bertahun-tahun sampai dia menemukan jawaban dari apa yang dicarinya selama ini. Dan inilah dia, Ibu Susilawati. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam dok. Nah, cerah ya sekarang wajahnya. Alhamdulillah dok, saya sekarang lebih happy lagi dok. Oke. Bu Susi, sebelum saya minta Ibu cerita tentang pengalaman Ibu berjuang dari sebelumnya sampai saat ini sudah sehat, kita akan putarkan dulu video yang ini ya. Jadi ini waktu Ibu pertama kali join di UMP, kemudian sorenya Ibu ikut di kelasnya Pak Pandapotan. Masih ingat ya Bu ya? Masih ingat dok. Masih ingat ya. Jadi kita putarkan dulu kisahnya. Dari seorang pelaku pejuang NC. Saya selalu melapor dulu, dok. Karena dokter Dino akhirnya ngomong gini, Pak Pandapotan, saya mau dengar progresnya Pak Pandapotan. Saya nggak mau dengar lagi keluhanmu. Katanya. Waduh, gimana ini saya bilang. Cukup Pak Pandapotan, saya nggak mau dengar lagi cerita keluhan-keluhan. Udah cukup banyak aku dengar keluhanmu. Sekarang Pak Pandapotan cerita progres. Hari ini udah bisanya apa gitu. Ya udah, laporan saya sama Dokter Dino itu dulu tiap harinya laporan progres. Dok, hari ini saya berhasil melangkah 100 langkah. Bagus. Itu aja, jempol doang. Nah, bagus. Tapi jempolnya itu udah bikin kita semangat. Nah, terus besok lagi, dok, saya udah bisa berlari. Wah, mantap. Wes, gitu aja. Tapi kata mantap itu kayaknya kayak hadiah besar sama kita gitu. Nah, di sini Pandapotan. Iya, serangan Bu. Ya. Silakan Bu. Iya dok. Ini tuh saya baru sekali tadi jumpa Dokter Dino. Ya. Karena ini tiba-tiba saya serangan, kaki saya dingin, dada saya sesak. Biasanya apa yang Bapak lakukan Pak? Ini kayaknya saya pas cemasnya datang. Iya. Ya memang kalau kaki dingin itu sama menyesak dada itu memang dia tanpa kita undang datang. Iya, ini sekarang tiba-tiba saya pas lagi ini dengan Bapak cakap tapi saya lelah sampai tertidur saya. Apa yang dilakukan Pak? Jadi Ibu coba ambil kitab tegak aja, relaksasi pernapasan aja Bu. Nah, mungkin duduk, relaksasi pernapasan. Duduk pun saya udah nggak pernah jatuh. Udah Pak, saya duduk. Ini dengan Ibu Susilawati ya? Iya benar Pak. Jadi Ibu relaksasi pernapasan aja Bu. Nah mungkin bisa dipandu Dokter Dino. Pokoknya biar lebih. Ya, jadi kalau lagi serangan, tentu karena belum banyak ilmunya, saat ini cuma bisa melakukan pernapasan 3-3-6. Itu teknik yang lain mungkin karena memang belum pernah belajar, ya saya juga payah mengasih taunya. Tapi itu aja dulu. Ambil kondisi respon ada pada diri sendiri. Jangan merasa tak berdaya. Itu aja dulu. Ya dok, sini. A few moments later. Kemudian ini perbandingannya. Saya dulu Pak Agus sebelum kenal Dokter Dino dan belajar di UMP, saya dulu setiap ada masalah pasti ke MC saya. Itu lambungnya perih, dada sesak seperti bawa berat 1 gon itu, Pak. Berat kali dadanya. Keringat dingin keluar, kelihatan. Terus kira mau mati aja. Ini saya yang bayangkan Pak, lihat pandang orang baru meninggal aja takut saya. Saya pikir kalau mati itu menular, kan nggak logika lagi tuh mati menular. Mati itu udah takdir.
Saya pergi Rukia Pak gitu. Iya. Alhamdulillah, iya. Rukia udah berapa kali gitu aja terus Pak. Setiap kalau ada tekanan-tekanan itulah jadi pribadi yang lemah. Tapi sekarang alhamdulillah udah enggak Pak. Nah, sekarang kita cerita dari kejadian itu. Saat itu kenapa Ibu? Waktu kita lagi sharing, tiba-tiba Ibu mengalami serangan. Apa sensasi yang datang saat itu? Oh, waktu itu keringat dingin, Dok. Keringat dingin. Dada saya sesak sekali. Seperti itulah saya bilang kayak ditimpa benda yang berat kali. Saya rasa kayak beras 30 kilo itu, Dok. Sulit kali bernapas. Terus cemas, bingung kayak mau ngapain gitu, nggak tahu. Bingung lah, Dok, kayak orang linglung. Nah, kan itu gabung sama saya. Selama ini kan Ibu kena NC, itu kan selama ini ya obat solusinya. Ada nggak enak, pasti obat. Nah, ketika itu saya malah mengajari Ibu untuk melakukan pernapasan 336, afirmasi, ambil kontrol respon diri sendiri. Itu apa perasaan Ibu? Karena pertama kali Ibu dapat advice yang berbeda dari selama ini yang Ibu lakukan, kan? Iya, Dok. Nah, apa? Setelah saya relaksasi pernapasan yang kayak dokter ajarkan 336 itu pun saya baru sekali dengar ya, Dok. Itu aja alhamdulillah udah mengurangi terus. Saya lakukan. Lama-lama keringat dingin itu hilang. Berat badan dada sesak itu hilang, Dok. Nah, sekarang kita flashback lagi ke pengalaman pertama. Sejak kapan Ibu mengalami NC? Saya dulu tidak kena NC ya, Dok. Yang tahu saya dulu saya kena serangan seperti ini tuh kalau nggak salah, kalau saya hitung ada 30 tahun yang lalu itu, Dok. 30 tahun yang lalu. Iya. Tapi Ibu nggak tahu kalau itu diagnosanya NC atas. Nggak tahu, Dok. Yang Ibu tahu cuma gejala psikosomatis tadi itu. Dada berat, iya betul tuh, Dok. dingin. Dada berat, sulit bernapas. Waktu itu saya pertama kena ini, Dok. Saya dibawa ke rumah sakit. Saya lagi pengantin baru itu, Dok. Saya langsung dibawa ke rumah sakit kan. Dan tuh dokter bilang, dokter penyakit dalam tuh bilang saya ya kena ada asam lambung, makanya sesak gitu. Oh, saat itu apa keluhannya? Payah bernapas? Dok. Ya, payah bernapas. Ya keringat dingin gitu lah, Dok. Tiba orang ini pikiran saya kayak jantung gitu, Dok. Udah dibawa ke rumah sakit gitu sama keluarga kan. Ada opnamis sampai 5 hari gitu lah di rumah sakit. Terus pulang ke rumah, tapi nggak sembuh. Ada 3 bulan tuh, Dok. Saya seminggu sekali harus ke dokter. Sampai akhirnya, ya 3 bulan lah, Dok. Saya mondar-mandir ke dokter terus. Dengan keluhan, dengan diagnosa? Sih, tapi setelah itu, ya sakit asam lambung aja katanya. Dengan diagnosa lambung aja katanya? Ya, lambung akut gitu dibilang. Tapi dengan pengobatan itu, keluhan berkurang atau kumat-kumatan atau nggak berkurang sama sekali? Ya, kumat datang lagi sampai ada 3 bulan tuh, Dok. Gitu-gitu aja. Oh, jadi kumat-kumatan? Iya, Dok. Nah, kemudian? Jadi sama 30, saya minum obat terus. Aduh, obat. Kayak ingat dulu ya, 3 tahun lalu obatnya masih apa tuh ya? Kalau nggak salah, Sarmak atau apa. Terus itu saya minum, Dok. Obat lambung? Iya, obat lambung. Saat itu belum ada kecemasan? Cemasnya belum parah kali, Dok. Oh, tapi keluhannya lebih ke lambung? Iya, lebih ke lambung. Kepala gitulah, gemetar-gemetar kaki itu. Lama sembuhnya. Jadi keluhannya selain lambung? Kepala itulah, Dok. Kepala itu rasanya jalan tuh kayak nggak mijak bumi gitu, keliengan gitu, di awang-awang. Enggak, maksudnya kita mau memastikan memang 30 tahun yang lalu itu Ibu memang sudah ada gejala-gejala NC atau memang hanya keluhan lambung. Kalau keluhan lambung kan nggak ada disertai dengan yang lain, murni hanya lambung saja. Tapi kalau ada gejala-gejala yang somatoform atau penyakit-penyakit sumber pikiran atau psikosomatis, nah itu kan mau kita gali, berarti memang udah ada cikal bakalnya ke NC. Berarti udah ada ya keringat dingin, sempoyongan. Udah dong. Oke. Nah, kemudian perjalanan berikutnya 30 tahun itu ngapain aja? Ya, setiap ada, kan namanya hidup ini banyak masalah, Dok. Pokoknya setiap saya ada masalah, ya pasti saya kena serangan itulah, Dok. Tapi saya kan juga nggak tahu itu NC, pasti gitu. Ya pasti. Jadi maksudnya keluhan itu muncul ketika ada masalah? Iya, Dok. Setiap ada masalah, keluhan itu pasti muncul. Jadi kalau nggak ada masalah hilang sendiri atau tetap juga dengan obat? Ya bisa dengan obat juga, Dok. Saya kan harus ke dokter dulu, ke dokter penyakit dalam gitu, Dok. Nah, di situ hanya dikasih obat lambung, nggak ada obat-obat yang lain? Pernah, tapi kan itu setiap beberapa tahun kemudian ganti-ganti, Dok. Pernah juga ke penyakit dalam, pernah juga macam-macam, Dok. Pernah juga rukia. Karena kalau sama dokter yang saya ingat tuh, sama dokter Ali Sarap juga pernah, Dok. Karena kan kepala itu sakitnya luar biasa. Berarti ada keluhan sakit kepala juga? Ada, Dok. Saya ke Ali Sarap. Udah juga di scanning, tapi hasilnya
Nggak ada, kata dokter, saya hanya kebanyakan makan coklat, katanya gitu, Dok. Sementara saya nggak pernah makan coklat. Saya orang yang nggak suka coklat memang, Dok. Tapi sakit kepala? Iya, Dok, sakit. Kan berat kali tuh. Oke. Nah, kemudian apakah hanya rawat jalan atau juga pernah opname lagi? Ya, opname sering lah, Dok. Setiap tahun atau nggak menjelang, saya rasa setiap Ramadan tuh, Dok. Ramadan pasti saya masuk rumah sakit. Hampir setiap Ramadan. Dengan keluhan? Keluhan itu lah, Dok. Saya pertama lemas dulu, seperti orang kurang darah. Terus kepala saya tuh berat kali, Dok. Terus keringat dingin. Dada saya sesak. Sesak dada itu yang luar biasa, Dok. Saya sampai sulit bernapas. Jadi saya sering juga kalau periksa, iya sering EKG gitu. Tapi kata dokter, bagusnya Bu, jantung Ibu. Gitu. Jadi yang membuat dirawat tuh karena sesaknya? Iya, Dok, sesak. Terus lambung perih, dada itulah, Dok. Dada sesak sekali gitu. Oke. Nah, kita ringkaskan perjalanan waktunya. Kemudian ketemu saya itu atas advice siapa? Ada dokter Riyadi, teman anak saya, dokter Riyadi. Waktu itu kan, waktu yang bulan puasa semalam itu kan, saya ada sakit demam, tapi nggak sembuh-sembuh. Saya berpikir, wah saya kena COVID nih gitu, Dok. Jadi saya udah ketakutan duluan itu. Ada demam, ada batuk gitu. Jadi saya cemas sekali, Dok. Terus demamnya udah sembuh, kok saya nggak sembuh-sembuh itunya, sakit kepala nggak sembuh-sembuh, lambung saya kok tambah parah. Terus cemas saya, takut mati saya kok datang lagi gitu lah, Dok. Udah itu, saya tanya lah dokter Riyadi itu kan, Dok. Dibilang dia, udah Bu, itu Mama April kena stres aja, tinggal pikirannya gitu. Jadi anak-anak bilang, jangan stres lama. Tapi saya nggak bisa, stres kayak mana lagi? Saya bilang gitu, udah nggak stres loh ini. Tapi, jadi kayak mana itulah, Dok, saya terus dibawa anak ke psikiater, Dok. Sampai di psikiater, ada saya minum obat selama seminggu. Kata dokter itu, kenapa Ibu kena cemas berlebihan? Jadi saya harus kasih obat untuk vitamin ke otak Ibu. Teruslah dikasih ada vitamin ke otak, obat racikan gitu kan, Dok. Tapi selama minum obat itu saya tidur aja. Pagi tuh tidur, memang nggak mikir apa-apa lah, Dok. Habis minum obat tidur, siang habis minum obat tidur, malam tidur, sampai 1 minggu. Setelah 1 minggu, saya berpikir, cemasnya hilang. Waktu seminggu tuh kalau bangun tidur, nanti cemas lagi lah, Dok. Waktu tidur. Berarti nggak hilang juga? Nggak hilang juga, Dok. Lambungnya? Lambungnya juga nggak hilang. Kan dikasih obat lambung juga sama dokter itu. Terus itulah, Dok, saya disarankan Riyadi, jumpa dokter Dino. Alhamdulillah. Saya pun waktu itu berpikir gini, Dok, kalau saya minum obat terus seminggu ini gimana jadinya? Masa saya mau tidur aja gitu. Itulah kompromi sama keluarga. Akhirnya dokter Riyadi ngasih saran saya supaya cobalah itu ada dokter ahli hipnoterapi. Saya nggak ngerti tuh hipnoterapi itu apa nih. Baru sekali saya dengar tuh, Dok. Ya, alhamdulillah ketemu dokter itulah, Dok. Oke, jadi waktu pertama ketemu saya kan itu tadi kita bicara tentang baru Ibu kan kalau nggak salah datangnya siang ya. Kemudian Ibu join di tadi sama Pak Pandapotan sore itu. Iya, Dok. Itu apa kesan pertama ketemu saya? Karena advice-nya kan dari pengalaman Ibu selama ini pencarian pengobatan kan berbeda. Selama ini kasih resep. Nah, kemudian periksa ini, periksa itu. Nah, saya nggak ada gitu. Nah, apa kesan Ibu terhadap pengobatan yang saya berikan? Pertemuan pertama. Pertemuan pertama, Dok. Pertama saya jumpa agak heran, saya kok nggak diperiksa, cuma ngomong-ngomong aja gitu kan, Dok. Terus? Cuma dalam hati, ini kok dokter nggak ada periksa saya, cuma tanya-tanya, malah diajarin tentang emosi sampah. Apa ini gitu saya bilang, Dok. Itu saya belum paham betul, Dok. Cuman udah masuklah sedikit kata-kata dokter itu kan. Jadi saya agak ada, saya pasti sembuhnya di sini gitu. Karena sakit ini dokter lain daripada yang lain gitu saya bilang dalam hati saya, Dok. Ya alhamdulillah memang itulah kesan pertama saya. Buktinya saya pulang, Dok, langsung saya cari rujak. Maksud saya kan gini, ketika kita pertama dan selama ini kan kalau saya memberikan konsultasi atau edukasi kepada pasien saya kan saya selalu mengajarkan kaitan NC itu terhadap sampah emosi masa lalu, beban. Yang mungkin Dok. Itu belum pernah Ibu jumpai di pengobatan sebelumnya. Iya, Dok. Karena kalau selama ini kan Ibu ada keluhan, nggak sulit susah bernapas, jantung berdebar, keyengan, itu kan lebih penanganan kepada fisiknya saja gitu kan. Iya. Nah, kemudian ya jangan stres gitulah paling kan.
Nah, tiba di saya kan nggak ada sama sekali periksa ini, nggak ada makan obat. Kemudian yang diajarkan adalah ini sampah emosinya. Itu kira-kira memang dapat nggak sama ibu pemahaman itu? Nah, iya aku nih sampah emosiku bertumpuk ini gitu. Atau memang saya itu belum paham juga? Udah dok, waktu dokter bilang masalah sampah emosi itu saya udah mulai paham. Jadi yang sekali saya paham. Yang membuat saya ini kena NC itu karena sampah-sampah emosi yang tak terlepaskan itu. Iya betul dok, baru saya paham tentang masa lalu saya, berarti saya masih menyimpan banyak sampah di pikiran saya gitu. Saya harus jadi sampah ini maksudnya emosi-emosi yang terpendam lah ya, yang dipendam, yang belum lepas sebenarnya, dan itu yang kita fokuskan. Nah kemudian ibu kan saya tawarkan untuk join di UMP selama 30 hari untuk dibimbing, kemudian juga ada 2 kali hipnoterapi dengan saya. Nah progresnya dari hari ke hari itu berapa lama perubahan yang dirasakan? Atau mungkin dari hari-hari 2 hari, 3 hari ada perubahan yang nampak nggak? Atau sebulan dulu baru perubahan yang nampak? Atau gimana perubahannya yang ibu rasakan? Progresnya dok, 3 hari saya udah ada perubahan tuh dok. 3 hari. Apa perubahannya? Saya udah bisa 3 hari saya udah bisa masak ke dapur dok. Selama saya nggak bisa berdiri. Saya nggak bisa bangun. Gak bisa bangun sama saya kumat tuh saya tertidurnya tempat tidur. Kaki gemeteran, macam mana mau masak dok? Oh jadi udah 3 hari udah bisa? Bisa saya masak, iya. Alhamdulillah itulah. Kan ada orang buat kerja di rumah, buat rumah saya itu kan dok. Saya bisa masakkan mereka walaupun pelan, tapi saya langsung semangat. Saya bilang sama saya ini mama nggak sakit nih, saya bisa masak, gitu dok. Jadi progresnya yang biasanya kalau hari-hari itu seringnya baring, nah 3 hari setelah gabung di UMP sudah bisa masak? Udah dok. Karena sebelumnya baring itu kayak nggak bertenaga. Iya, tenaga saya nggak ada, kaki itu gemetaran aja. Jadi saya heran gitu, dok. Gemetar ini selama ini saya udah minum susu untuk orang yang habis sakit itu dok. Saya udah mau 1 kali kok gemetaran nggak hilang-hilang gitu. Tapi dengar kata-kata dokter aja, gemetar saya udah berkurang banyak, bisa masak. Oke, udah 3 hari. Terus perkembangan apa lagi? Lambungnya, kemudian apanya lagi? Keluhan-keluhan yang lain yang sering ibu alami, itu perubahannya berapa lama? Karena ada seminggu setelah kita belajar di UMP itu dok, kan malamnya itu lambung saya terasa perih kali gitu. Biasa saya kan minum omeprazol. Jadi malam itu saya cari omeprazol, rupanya nggak ketemu dok. Kalau nggak salah setelah saya hipno yang pertama kan ada dokter ajari materi FT itu dok. Terus saya lakukan FT jangka pendek itu. Alhamdulillah saya bisa tidur, sakit lambungnya itu hilang dok. Oh nggak pakai omeprazol? Enggak lagi dok. Sekarang enggak, itu saya nggak pernah minum obat lagi dok. Obat dokter udah saya buang, nggak ada lagi di rumah disimpan. Maksudnya obat dokter lama, bukan obat dari saya kan? Iya dokter nggak pakai obat. Iya makanya diperjelas dulu dokter mana yang masih obat. Iya dokter. Jadi kalau misalnya tadi dirangkum lagi, misalnya itu setelah sama saya, ibu masih makan obat omeprazol, tapi keluhan yang nampak berkurang adalah kaki yang gemetaran sudah bisa nggak dialami lagi dan bisa masak, tapi lambung masih dok. Oke, kemudian di hipno pertama itulah dibongkar sampah emosi ibu. 1, 2, 3. Baik. Dengarkan saya Bu Susi, lihat wajah mereka berdua. Inilah kehidupan. Dan inilah pelajaran kehidupan. Bukan hanya di bangku pendidikan kita mendapatkan pelajaran, tapi kita juga bisa mendapatkan ilmu dari kehidupan yang kita jalani. Ya kan? Yang teriak-teriak itu kan? Iya dong. Nah, setelah dilepaskan sampah emosi, itulah yang 30 tahun ya? Oh enggak, itu yang 10 tahun ya? 10 tahun ya dok. Yang hipnoterapi kedua baru yang bongkar yang 30 tahun. Iya dok, iya. Nah, oke. Nah, kemudian apa lagi progresnya lagi? 10 hari setelah kita ketemu dokter lah. Dulu kan saya nih dok, waktu yang lihat orang meninggal tuh kan takut. Kan pas ketepatan sebelum jumpa dokter lah. Seminggu sebelum ketemu dokter kan ada tetangga yang meninggal. Saya kan kebetulan rumah dia tuh agak kecil, jadi numpang buat pandannya itu di rumah saya, di teras rumah. Nggak dibuang orang itu, nggak dibersihkan. Saya keluar mau pergi ke psikiater tuh saya nampak pandan, saya gini.
ini panen kok di sini, sementara saya yang mati nih, besok saya mati nih, gitu aja dok. Terus cemas lah ya? Alhamdulillah. Cemas kali dok, saya udah keringat dingin tuh, cemas kalau udah bingung kali. Itu pas mau ke dokter. Udah itu 10 hari jumpa dokter. Jangankan panen dok, saya sebelum hidup saya udah mangku jenazah dok, karena saya ada pergi pulang kampung yang bulik saya meninggal itu dok. Itu saya kan disuruh mangku jenazahnya karena anaknya cuma 1. Kak, tolonglah, dibilang sepupu saya itu dok. Pangkulah jenazah mama katanya. Saya berpikir apa bisa, sementara waktu itu masih ada apanya dok, masih kepala tuh masih agak-agak kelingan gitu kan, kayak orang mau pingsan tuh kadang masih mau datang dia. Tapi saya, yang dokter aja kan terus semangat itu dok, pejamkan mata, bayangkan seperti apa besok kejadiannya gitu kan dok. Saya buat itu. Terus saya pasti bisa nih. Saya pangku jenazah itu dok. Alhamdulillah saya berhasil dok. Gak ada sensasi? Nggak ada dok. Alhamdulillah saya berani, ya biasa aja. Biasanya dengar orang meninggal aja takut, apalagi nengok jenazah ya? Iya dok. Dan ini sudah bisa nampung jenazah dan 10 hari pasca join di UMP? Iya dok. Oke, terus apa lagi progres yang luar biasanya lagi? Yang luar biasanya. Gak bisa ketawa? Oh iya dok, dulu saya waktu masih join pertama saya bilang dokter ya, dok saya itu tipe orang yang payah ketawa. Dulu kan kalau ada lihat suami nonton YouTube yang ketas lagi nih, apaan ini, gini aja udah ketawa gitu kan. Saya mikir, saya kok nggak bisa ketawa ya gitu. Alhamdulillah sekarang dok, sekarang jadi setelah umur saya rendah sekali di belakang anak. Jadi sedikit-sedikit ketawa? Iya dok. Ada chat sama dokter aja itu yang tentang apa itu, sholat, habis apa kita sholat tahajud, saya udah ketawa tuh dok, sampai ngekeh kali di belakang orang ini. Apalah mama nih gitu aja ketawa. Sampai saya udah nggak bisa lagi, sampai nangis saya ketawa itu dok. Nah itu progresnya berapa hari pas KWB? Itu kayaknya 10 hari lah itu dok. 10 hari. 10 hari lah, 1 minggu jalan 2 minggu lah ya. Iya dok. Nah kemudian apa lagi? Progresnya setelah 3 minggu udah hilang total dok. Yang rasa perih, dada sesak itu udah nggak ada, udah seperti normal lah dok. Hilang semua simptom-simptomnya itu. Dan itu semua tidak pakai obat? Tidak pakai obat sama sekali, dok. Jadi menurut Ibu lah, selama di UMP ini gitu, kan memang sama sekali tidak diberikan obat, cuma diberikan motivasi gitu. Tapi apa yang berbeda? Berbeda ya cara pengobatannya itulah, dok. Ya itu kan memang berbeda. Maksudnya yang membedakan. Dulu dengan obat Ibu merasakan apa, sekarang dengan tanpa obat Ibu merasakan apa? Oh, kalau dulu kalau berobat misalnya pakai obat ya hilang obatnya, sembuh kalau dikasih obat sih dok, tapi itu sementara aja. Baru kalau ada sedikit lagi masalah sedikit aja, saya sakit hati misalnya entah sama siapa, pasti lambung saya kumat lagi gitu dok. Terus berobat lagi. Dokter pun pernah saya itu dok, ada klinik dekat rumah saya. Setiap saya berobat kan keluarnya sama. Dia bilang ini dok, ibu ini kalau berobat ini aja penyakitnya, ini aja. Saya mau ibu ganti penyakit. Saya mikir gini, orang sakit kok suruh ganti penyakit. Emang dia suka kalau saya sakit kanker apa gitu? Jadi saking jenuhnya dia menghadapi keluhan ibu yang sama terus berulang ya? Iya dok. Oke. Nah berarti kalau bisa diambil kesimpulan, dulu dengan sekarang adalah perbedaannya adalah ketidakberdayaan menjadi berdaya. Iya dok, betul. Saya sekarang menjadi kuat. Jadi pribadi yang seperti terakhir kembali dok, saya jadi orang yang penyabar, pemaaf. Sekarang saya lebih suka bersyukur daripada mengeluh. Jadi kalau dulu semuanya keluhan itu dicari solusinya dari eksternal. Iya dok. Sekarang sudah bisa menata dari internal. Iya dok, betul dok. Semuanya bisa diolah dari cara berpikir sendiri dan cara obatnya berpikir, itu di situ sendiri, dan obatnya memang ditemukan dari cara berpikir yang konstruktif. Iya dok, betul dok. Oke, luar biasa. Terhadap dampak ke tubuh yang Ibu rasakan dari cara berpikir negatif dulu, seberapa menyiksa? Kalau saya pikir saya tersisa kali dok. Saya merasa, kalau sekarang saya merasa saya dulu bodoh kali. Tersisa kali dok. Saya setiap hari itu sesak terus dada saya. Kepala saya itu, migren saya itu pasti ada. Saya sempat juga dikasih obat dokter itu, obat migren dok. Jadi kata dokter, inilah obat yang paling bagus. Ada itu, saya lupa namanya dok. Jadi saya tuh setiap hari minum itu aja dok. Kalau mau tidur minum itu. Nanti bangun tidur kalau sakit minum itu. Karena dokter kalau apa bu udah minum aja ini gitu. Ini udah yang paling bagus saya kasih. Tapi nggak hilang-hilang dok.
Berarti kan luar biasa tuh efeknya. Efek dari pikiran negatif. Pikiran negatifnya, Dok. Lambung pun terus kumat, Baik, terakhir kesan kenal Dokter Dino. Ya Allah, alhamdulillah Dok, saya dipertemukan oleh Allah sama dokter. Saya udah nggak bisa bilang apa lagi Dok sama dokter, rasanya terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya doakan dokter dan keluarga sehat-sehat selalu. Dan semoga apa yang dokter berikan, ilmu yang bermanfaat itu bisa menolong dokter nanti di akhirat. Dan saya juga apa yang dokter kasih, ilmu yang dokter kasih, saya akan berikan juga kepada orang lain Dok yang mungkin bisa membutuhkan saya. Oke, baik. Terharu saya, Bu. Karena saya nggak bisa. Ya, karena lihat Ibu pertama kali datang ke sini di Popah, kemudian dengan Pak Lusu, kemudian tadi nengok video waktu dengan Pak Pandapotan, betul-betul saya nggak berdaya. Iya, betul Dok. Saya kok lihat itu, Allah, saya dulu seperti ini kena pikiran-pikiran negatif saya sampai kayak gitu. Kasih saya sendiri buat. Sudah kekeh. Iya Dok. Lebih happy sekarang Dok. Cuek. Oke. Baik Bu, selamat menempuh dengan gaya hidup baru, perilaku baru, tentunya dengan ilmu baru. Ya, karena kita tahu bahwa hidup itu pasti akan menghadapi tantangan kehidupan dan kita harus siap untuk mengupgrade ilmu dalam menghadapinya. Ya, kita menderita bukan karena apa yang kita alami, tapi karena ketidakmampuan mengatasi. Untuk bisa mengatasi tentu dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu yang Dok. Oke, dan apa yang saya bagikan, semoga ini jangan merasa cepat puas, terus dilatih, terus diasah sehingga menjadi suatu skill, dan itu yang akan menjadi modal kita dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang akan kita alami. Baik Bu Susilati, ya terima kasih atas sharingnya. Semoga ini bisa menginspirasi banyak orang bahwa orang itu bisa sembuh dari NC. Tapi jangan lupa bahwa apa yang dialaminya buah dari beban masa lalunya. Jangan hanya mengatasi simptom. Ya, dari pengalaman inilah kita bisa sama-sama belajar bahwa beban masa lalu berdampak kepada sensasi. Kalau hanya diatasi sensasi dengan anti sensasi, sedangkan beban yang nggak diatasi, itu sama aja memadamkan asap, tapi tidak memadamkan api. Memadamkan api, iya Dok. Asapnya akan muncul terus. Ya, dan Bu Susi adalah bukan satu-satunya, tapi hanya salah satu dari sekian orang yang dibimbing untuk memperbaiki pola pikirnya, melepaskan sampah emosi masa lalunya, dan bisa merasakan hasilnya. Baik, terima kasih Bu Susi. Sampai ketemu lagi. Ya, jangan lupa untuk sharing-sharing. Kalau nanti rumah barunya ada kibotan, jangan lupa untuk dangdutan. Baik ya, salam sama Lia, salam sama keluarga. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.